Ibu Eva Riana, atau yang akrab disapa Ibu Eva, merupakan salah satu sosok inspiratif perempuan muda Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dan kerja nyata dalam bidang lingkungan, khususnya penanggulangan limbah minyak habis pakai melalui program sedekah minyak jelantah dan komplek tersenyum di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepeduliannya terhadap lingkungan menjadi alasan yang kuat bagi beliau untuk mendirikan komunitas yang bernama Komplek Tersenyum, yang saat ini telah berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Sosial Kutub dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengedukasi masyarakat tentang daur ulang limbah dan tindakan pemulihan lingkungan melalui program sedekah minyak jelantah. Ibu Eva lahir di Kalibalangan, Lampung Utara pada tanggal 22 Februari 1984. Berbekal latar belakang sarjana pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Jakarta dan Magister Humaniora jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ibu Eva berprofesi sebagai pengajar dan peneliti sejarah, dan beliau adalah sebagai kandidat doktor ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Untuk bidang pendidikan, beliau sebagai pendiri Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Marching Ants Preschool dan juga praktisi Home Education Marching Ants Homeschooling untuk 4 orang anaknya. Sebagai ibu entrepreneur, bidang usaha kuliner dapur marwah dan warung Banjai, beliau juga setia mendampingi suami dalam menjalankan usaha suplai material pasir dan batu serta memproduksi pasir Bangkit Jaya Crushing Plant. Pengalaman organisasi masyarakatnya yaitu sebagai Ibu Ketua RW 014 Cluster Rosemary Harvest City dan Ketua PKK RW 014 Cluster minyak jelantah, sehingga kami di Cluster Rosemary sendiri bekerja sama dengan Rumah Sosial Kutub yang memang sangat concern terhadap upaya penanggulangan minyak jelantah di lingkungan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara apa, yaitu membuang hasil daripada limbah rumah tangga itu kepada tempat yang benar, di mana disediakan tong-tong minyak jelantah itu tadi sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap lingkungan untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah rumah tangga. Gerakan sedekah minyak jelantah di Cluster Rosemary ini merupakan bentuk kerjasama dalam artian kolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk sedekah. Jadi di mana ini masyarakat dalam membantu lingkungan pun ada nilai sedekahnya. Jadi limbah itu menjadi berkah. Jadi seperti itu tagline-nya. Jadi limbah bisa bermanfaat buat lingkungan yang dikelola dengan baik. Seperti kita di sini sedekah minyak jelantah itu warga diminta untuk mengumpulkan minyak jelantah di dalam tong-tong berbentuk 5 liter yang kemudian dikumpulkan menjadi 1 tong 18 liter, dan itu nanti ada nilai ekonomisnya. Nah, nilai ekonomisnya ini nanti skemanya adalah kita bekerja sama dengan Rumah Sosial Kutub, di mana nanti nilai ekonomis daripada hasil pengumpulan minyak jelantah daripada warga itu kita profit sharing. Jadi dari Rumah Sosial Kutub sekitar 40%, dan alokasi itu nanti mereka alokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial Rumah Kutub, yaitu seperti untuk membantu masjid, seperti itu, membantu anak-anak yatim, pembangunan masjid, terus tempat ibadah, terus kemudian mereka juga melakukan kegiatan sosial mungkin dalam hal bencana seperti itu. Nah, sedangkan 60% yang dibagi untuk pengurus, dalam artian pengurus lingkungan, di sini kami RW 14 secara mengkoordinir secara sistematis di masyarakat
untuk mengumpulkan, karena apa? Mereka bisa membantu kita pengurus dalam nanti penyelenggaraan kegiatan sosial masyarakat di sini, seperti nanti ada kegiatan posyandu, kegiatan vaksinasi untuk warga, terus kegiatan musik sosialisasi dan edukasi seperti itu. Jadi intinya bahwa masyarakat bisa berkontribusi dengan hal yang meskipun hanya berbentuk limbah atau sampah, tetapi menjadi berkah dan manfaat untuk semua. Seperti itu. Ya, jika ditanya mengenai kendala, bagaimana bisa mengkoordinir atau mensosialisasikan ke warga, ya pastinya ada kendala dan hambatan. Karena apa? Kita berusaha untuk merubah dalam artian cara berpikir. Selama ini mungkin kebiasaan yang membuang minyak jelantah ke selokan, ke got, atau membuang ke wastafel, tapi ini kita ubah paradigma bahwa ini suatu yang bermanfaat, yang kita tidak harus buang ke lingkungan, karena dengan adanya dibuang ke lingkungan akan memberi pencemaran tanah, pencemaran lingkungan, dan itu seperti bahwa mereka harus membuat sesuatu perubahan dari diri mereka terhadap kebiasaan yang selama ini dilakukan. Nah, yaitu mereka akhirnya kita edukasi bahwa kita fasilitasi dengan adanya setiap kakak atau setiap rumah diberikan tong-tong untuk diisi dengan minyak jelantahnya. Selain itu juga kita mengedukasi masyarakat bahwa kebiasaan mengkonsumsi minyak secara berulang itu merupakan racun atau karsinogen yang akan membuat tubuh kita tidak sehat. Jadi dengan adanya program kegiatan sedekah minyak jelantah ini juga bisa berperan penting dalam menjaga keluarga, dalam artian kesehatan keluarga itu sendiri, dari upaya-upaya mengkonsumsi minyak jelantah, ya, seperti itu. Sedekah minyak jelantah ini harapannya bisa diikuti semua pihak, dalam artian setiap kebaikan dapat menularkan kepada kebaikan yang lain yang dilakukan oleh orang lain, sehingga nanti dampaknya tidak hanya dirasakan bagi kita sendiri, tapi semua lapisan masyarakat secara luas pun merasakan kebaikan yang ditebar itu. Jadi dari kita merasa bahwa ini adalah sebuah limbah, tapi ternyata ada berkah untuk orang lain. Demikian reportase Inspirasi Lokal bersama Ibu Eva Riana. Saya Alis Nur Aisyah, PK 186 LPDP. Terima kasih.